dari awal. Dari persoalan ini, persoalan masalah uang yayasan yang masuk untuk sumbangan Agus, tapi dalam satu sisi legal standingnya belum jelas. Hai guys, welcome to my channel. Kali ini seperti biasa pembahasannya seputaran Agus lagi, tapi ini tentang legal standingnya guys. Jadi waktu itu ada statement di pertanyaan di salah satu media dari pihak Agus ke Tenopi tentang legal standing. Dan ini juga ada cuplikan videonya salah satu live akun yang menjelaskan tentang legal standingnya guys, gitu ya. Yuk kita nggak pakai lama lagi, kita lihat cuplikannya yuk. Itu ditolak oleh polisi. Ini legal standing, Bang. Legal standing itu berbeda dengan sah. Kenapa bukan sah standing? Legal standing itu perbuatan sepihak seorang. Dia dikatakan sah apabila memenuhi syarat. Si pembuatnya itu harus cakap hukum. Seharusnya kuasa itu harus ditunjuk dulu seorang notaris. Karena Agus itu baru tidak melihat, mengalami cedera. Itu untung dia nggak tanda tangan di muka para pengacara itu, Bang. Jadi kuasanya saja. Jadi kalau Bang Farhad nggak masuk hari ini, sudah benar dia. Karena dia tahu dia nggak punya legal standing yang benar. Tidak memenuhi syarat 1320 Agus itu. Nggak memenuhi syarat. Jadi saya hormat kepada Bang George. Luar biasa Bang. You are the best. Jadi laporan itu juga harus dipertanyakan Pak. Saya Bang Faktual lagi-lagi. Terima kasih. Gifts-nya. Saya lagi-lagi mempertanyakan keabsahan laporan itu. Karena kuasanya pun gak sah kok. Apa kata Han Kelsen, Immanuel Kant, ya, David Hume, lalu Hart. Menurut saya, nama yang saya sebutkan tadi, ya, dipakai oleh para calon doktor di Indonesia ini. Sebagai rujukan teori hukum. Sah disebut sah apabila dia tunduk dan taat pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Sedangkan kata legal standing itu pertama kali lahir disebutkan oleh Christopher D. Stone ketika dia menulis buku tentang Should the Trees Has Legal Standing. Perbuatan sepihak. Nah, Rocky Gerung dulu kalau Anda tonton di iNews pernah menyinggung kata should the trees has legal standing, mengatakan yang menulisnya itu Jonathan Stone. Bang Rocky Gerung mungkin karena kebanyakan buku dia baca, dia hilap juga nama ini, Christopher D. Stone. Jadi nggak sah itu Bang. Jadi kuasanya aja itu mental sebenarnya. Jadi orang ini bertindak atas nama seorang Agus, nggak memenuhi syarat hukum, lemah, bukan dapat dibatalkan ya Bang George, nanti tolong benarkan saya kalau salah, tapi batal demi hukum, bukan dapat. Kalau kata dapat dibatalkan, maka harus diuji di pengadilan. Kalau kata batal demi hukum, mutlak tidak diakui dia. Jadi ketika si lawyer Pak Agus ini, yaitu Bang Farhad dan lain-lain, datang ke kantor polisi membuat laporan atas nama Agus, seharusnya kepolisian menolaknya. Jadi saya Bang, dari kemarin tidak mau berbicara tentang Agus, tentang uang segala macam. Saya harus mengedukasi masyarakat sebagai penengah. Karena saya lihat masih ada ruang kekosongan hukum. Bang George, terima kasih. Mungkin itu yang pertama dari saya Bang. Hormat saya, salut saya. Ya. Saya bingung kenapa kok dokter-dokter itu tidak tahu itu gitu. Mohon maaf betul saya. Mungkin inilah yang disebutkan oleh salah satu
gurunya seluruh profesor hukum di Indonesia, Mulyatno Said Api. Namanya, ada dulu orang Belanda menulis buku Prisma. Ya, dia mengatakan begini. Men kan niet underwezen bij mijn vet, men kan niet underwezen bij mijn vet, men kan niet alleen underwezen bij mijn is. Seseorang itu nggak bisa jadi pengacara hanya karena kampusnya yang mahal, hanya karena gelarnya yang banyak. Tapi kemanfaatan apa yang bisa dia berikan? Bang George membuktikan pernyataan dari ahli hukum itu benar. Namanya Apledorn namanya. 1924. Bang George, terima kasih Bang. Sukses, luar biasa. Thank you. Oke, terima kasih banyak saudaraku Bang M. Yamin. Banyak yang menanyakan gak kenal. Beliau bukan orang sembarangan. Oke guys, itulah cuplikatnya beberapa yang tentang legal standingnya guys. Jadi kan sebenarnya legal standingnya itu Tenovi sudah membuktikan di salah satu akunnya kalau nggak salah ya, menjelaskan legal standingnya itu ternyata yayasan tersebut ada izinnya guys. Nah sekarang ini kita berbalik guys gitu ya kan, dari pengacaranya Agus ini mempertanyakan legal standingnya Tenovi dan sudah dijawab ya kan gitu. Mungkin pengacaranya Novi ini belum tahu untuk info itu karena sudah dijawab ya guys melalui media sosial. Dan jawabannya sekarang adalah berbalik. Dalam salah satu jawaban ini adalah ketika ada salah satu akun yang orang-orang yang berpendidikan gitu ya, yang memberikan edukasi, yang sedang berdiskusikan tentang legal standingnya, keabsahannya dari pihaknya Agus nih guys, ya guys. Jadi itulah penjelasannya dan bagaimana menurut kalian ya guys gitu ya tentang keabsahan pengacaranya Agus nih guys gitu. Yuk silakan komen, jangan lupa like, comment, and share-nya guys. Terima kasih.